Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, Bapa yang senantiasa peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kami dapat lewati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, kekuatan dan sukacita yang Tuhan melimpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Tertulis demikian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita menerima kebaikan yang begitu luar biasa, mengalami suatu kejadian yang sangat mengagumkan, kita pasti tidak akan dapat tahan untuk menceritakannya kepada orang lain. Dua orang buta yang mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus ini tidak dapat menahan mulut mereka dari menceritakan pengalaman keajaiban yang mereka terima. Dalam perikop ini tertulis tentang perbuatan ajaib Tuhan Yesus bagi dua orang yang buta. Mujizat ini terjadi begitu saja secara instan. Dalam peristiwa yang lain juga terjadi penyembuhan terhadap orang buta yang tidak dapat melihat sejak lahir. Dan kesembuhan itu terjadi secara instan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa di era sekarang ini dokter dapat mengoperasi mata yang katarak, yang kabur atau tidak dapat melihat dalam batasan tertentu. Ini merupakan anugerah Tuhan dalam dunia kedokteran, yang memberikan hikmat kepada dokter untuk mengerti dan melakukan tindakan medis tertentu. Tapi tidak semua kebutaan dapat disembuhkan secara medis. Ilmu dan teknologi kedokteran mempunyai keterbatasan. Di dalam ayat-ayat ini, kita membaca bagaimana kesembuhan itu terjadi oleh kuasa Tuhan tanpa adanya tindakan medis apapun. Dan ini sebenarnya mempunyai arti tentang siapa pribadi Yesus Kristus itu, yaitu bahwa dia adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan dan yang telah dinubuatkan. Kata Mesias sekarang ini seringkali dikurangi maknanya. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan Kristus, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi yang diurapi. Padahal kata Mesias mempunyai arti lebih dalam, dan Mesias yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Perbuatan ajaib Tuhan Yesus dengan menyembuhkan mata yang buta menggenapi nubuatan tentang Mesias yang adalah Tuhan, juru selamat manusia. Yesus adalah Tuhan, Mesias, juru selamat, kebenaran yang menyelamatkan kita. Di bagian ayat yang ke-30, Tuhan melarang mereka menceritakan mujizat yang mereka alami. Tapi mereka tidak bisa tahan dan malah memasyurkan nama Tuhan Yesus ke seluruh daerah di mana mereka berada. Larangan Tuhan Yesus mempunyai maksud agar ia tidak terhalang dalam pelayanannya dan agar orang-orang tidak terfokus pada mujizatnya, melainkan pada karya keselamatan yang ia kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berlawanan dengan sikap dua orang buta ini yang sudah dilarang tapi malah menceritakan perbuatan baik Tuhan, kita seringkali malah tidak mengabarkan kabar baik yang kita terima, meskipun Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan sudah memberikan amanat agungnya agar kita menyampaikan kabar Injil.
Kita perlu menyadari bahwa setiap kita yang percaya kepadanya sudah dikaruniai mujizat yang terbesar, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan begitu baik. Dia telah berkorban bagi kita, menebus dan membebaskan kita. Dan ini adalah mujizat yang luar biasa yang kita terima. Kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang berdosa diampuni, dan kita dikuduskan, dijadikan anak-anaknya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tadinya buta tapi sekarang melihat, yang tadinya berdosa sekarang dibenarkan. Karena itu jangan tahan mulut kita dari memberitakan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kabarkan dan masyurkan tentang Tuhan Yesus dalam keseharian kita kepada orang-orang di sekitar kita, lewat ucapan mulut dan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar lewat kisah tentang dua orang buta yang disembuhkan Tuhan. Bagaimana mereka tidak dapat tahan untuk menceritakan karya ajaib Tuhan dalam hidup mereka. Kami sadar Tuhan betapa sering kami berdiam diri. Kami sering kali menahan mulut kami dan tidak menceritakan, tidak memasyurkan nama Tuhan, padahal Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami seringkali tidak menyadari bahwa kami sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan sudah menyelamatkan dan menebus kami. Tuhan sudah menganugerahi kami dengan kehidupan yang kekal. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak malu, tapi dengan penuh keberanian menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memasyurkan nama-Mu. Kami mau sampaikan kabar baik, kabar keselamatan yang daripadamu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala usaha pekerjaan, dalam studi, dalam tugas, pelayanan, dan semua hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu Tuhan memberkati, dan dalam semuanya nama Tuhan kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.